Jumpa lagi dengan saya Rina di TikTok Tips dan Informasi Kesehatan RSA UGM. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren nih dari yang sebelum-sebelumnya, dan topiknya juga pasti akan bermanfaat juga ya buat masyarakat yang ada di rumah. Oke, kali ini kita kedatangan Dokter Farah Az-Zahra. Selamat datang dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Kita bincang-bincang santai aja ya, nggak usah tegang. Tegangnya kalau lagi jatuh cinta aja. Oke. Gini dokter, ini kita kan akhir-akhir ini nih kan sahabat-sahabat RSA di rumah gitu, mungkin banyak mendengar ya, ini kan lagi musimnya kan memang lagi musim enak banget buat nyantai ya dok ya, kayak nggak hujan juga panas juga nggak yang panas banget, jadi pas banget kalau kita mau nyantai di pinggir pantai, asik. Nah kali ini itu kan berita-beritanya itu kan banyak banget nih berita di mana masyarakat itu terutama anak-anak ya yang suka mantai gitu kan pasti berenang ya dok ya, istilahnya jegur ya, ketemu banyu gitu ya. Nah ternyata banyak kasus itu dari berita itu bahwa banyak wisatawan yang terkena ubur-ubur dokter. Nah kalau gejalanya ubur-ubur itu sendiri kan kalau terkena kan bisa bentol-bentol, kalau saya nggak salah ya dok ya, gatal-gatal, kemungkinan juga bisa sampai sesak nafas ya dok ya, seperti reaksi-reaksi alergi ya dok ya pada umumnya. Nah, lalu ayah bunda di rumah, gimana sih caranya kita untuk mencegah atau mengatasi atau mengobati jika keluarga kita atau anak-anak kita di rumah itu terkena ubur-ubur? Kita bahas dulu yuk sama Dokter Farah. Ya. Oke. Dokter, kita bahas sedikit ya terkait ubur-ubur itu sendiri ya. Sebenarnya paling sering itu kalau kita terkena ubur-ubur itu gimana sih dok? Gejalanya itu seperti apa? Di tubuh kita itu seperti apa? Oke, jadi mungkin sebelum ke gejala kita perlu bahas sedikit ya tentang ubur-ubur itu sendiri ya. Boleh sedikit ya? Boleh banget dok, banyak juga boleh. Jadi sebenarnya ubur-ubur itu kan salah satu biota laut yang dalam bentuknya itu transparan ya. Tubuhnya itu transparan, terus dia juga bertentakel. Pada umumnya sebenarnya si ubur-ubur ini dia itu ada yang tidak beracun, ada juga yang beracun. Tapi pada dasarnya ubur-ubur itu sendiri sebenarnya tidak ingin menyakiti manusia, cuma dia memang salah satu fungsi dari tentakelnya itu dia sebagai mekanisme pertahanan tubuh, salah satunya untuk mengeluarkan racun itu. Nah, di dalam tentakelnya itu sendiri itu tuh ada yang namanya tuh nematosit kalau tidak salah, itu dia salah satu sel yang bisa menghantarkan racun ke dalam kulit manusia. Seperti kalau terkena tuh nanti memang rasanya ada rasa gatal, kemudian panas dan nyeri gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu ada 2 jenis ubur-ubur yang memang terkenal sering bikin sengatan gitu ya. Dan masing-masing ubur-ubur, setiap jenis ubur-ubur itu memberikan reaksi yang berbeda. Kalau di Indonesia yang terkenal itu yang namanya ubur-ubur api, yang biasa kita sering lihat di pantai selatan tuh ya. Warnanya itu putih, terus tentakelnya warna kebiruan. Pernah lihat? Oh iya pernah. Pernah lihat kan? Terus biasanya sih terdampar di pasir, kadang juga ikut arus ombak kayak gitu ya. Kemudian ada juga ubur-ubur kotak, itu yang bentuknya lebih transparan, terus tidak berwarna tentakelnya, dan dia bentuknya kepalanya itu agak kotak gitu. Nah, kalau dari segi gejala itu yang biasanya menimbulkan gejala ringan itu yang ubur-ubur api. Karena yang paling sering ditemukan adalah yang itu. Sedangkan kalau ubur-ubur yang kotak itu dia gejalanya dia lebih berat, tapi kalau di pantai yang selatan itu jarang ditemukan juga gitu. Nah, pada fase-fase awal gejalanya itu biasanya dia gatel, panas gitu ya. Kalau kena kulit manusia gitu. Kemudian rasanya itu ada lebih ke arah kebakar seperti itu, rasa terbakar. Terus juga nanti kalau misalnya udah beberapa saat itu dia akan membentuk suatu bukan lepuhan ya, lesi atau luka itu yang membentuk cambuk. Jadi mau mengikuti tentakelnya dia nempelnya gimana gitu. Itu fase awal. Nah, terus kemudian kalau
fase-fase udah mulai masuk peredaran darah dan lain-lain, itu bisa muncul nyeri kepala, kemudian mual muntah, nyeri-nyeri sendi, kemudian nyeri otot. Bahkan kalau pada yang ubur-ubur kotak itu, dia bisa menyebabkan gangguan pernafasan sampai dengan gagal jantung, gagal jantung, kemudian juga kematian. Nah, kalau misalnya pada anak-anak itu kan agak sulit ya, karena kan mereka lebih keluhan yang keluar tuh biasanya dia hanya menangis gitu ya kalau kena, kemudian juga nggak jelas dia nyerinya di mana seperti itu. Kalau gejalanya secara umum sih seperti itu ya, cuma kalau setiap jenis ubur-ubur itu pasti nanti berbeda efeknya gitu. Oke, baik dok. Berarti gejalanya itu mirip ya sebenarnya seperti pada pasien-pasien yang terkena alergi obat mungkin. Betul. Tapi rasanya lebih ke rasa seperti kita terkena luka bakar. Betul. Kena air panas atau mungkin kena api dan sebagainya ya dok ya. Oke. Nah kemudian dok, ini kan tadi bicara terkait masalah 2 jenis ubur-ubur juga ya. Yang banyak. Nah kebetulan saya pernah lihat itu dok yang dia tentakelnya memang warnanya biru. Betul. Nah memang paling sering. Nah kebetulan waktu itu saya pas sedang berkunjung ke pantai, sedang liburan, itu ada yang terkena ubur-ubur. Nah terus kemudian anak-anaknya itu dikubur dok, yang yang terkena ubur-uburnya. Betul. Katanya sih biar lepas dok. Nah sebenarnya tuh cara pertolongannya tuh seperti apa sih dok kalau sebenarnya kita terkena ubur-ubur? Oke, ya. Jadi gini, kalau pertolongan pertama pada sengatan ubur-ubur itu, yang pertama jangan panik, kemudian yang kedua langsung panggil tim SAR. Nah, karena kadang kan kita kalau ke pantai itu nggak ada persiapan, ya kita memang mau happy gitu kan, nggak ada persiapan untuk bawa obat-obatan juga, kita pasti nggak kepikiran dong. Jadi yang pertama adalah jangan panik, langsung panggil tim SAR. Nah nanti selama menunggu tim SAR itu kita boleh untuk mencoba melepaskan ubur-ubur yang lagi masih nempel gitu ya, dengan catatan kita tidak boleh dengan tangan kosong, harus dengan pelindung. Nah nanti diambil tentakelnya gitu, dilepas aja gitu. Cuma bagusnya sih pakai pinset ya, karena biar tidak bersentuhan langsung dengan tangan sebenarnya. Nah nanti sambil menunggu tim SAR datang, itu sebenarnya ada baiknya memang disiramnya menggunakan air cuka 5%. Cuma kan kadang sulit ya, kalau ini kan nunggu ini datang, kita juga pasti nggak ada persiapan. Itu bisa juga menggunakan air laut. Jadi malah menggunakan pasir, terus digosok dengan pasir, itu tidak diperbolehkan. Bahkan menggunakan air yang tap water atau fresh water gitu juga tidak boleh. Karena dengan menggosok dengan pasir, kemudian dikubur, terus dengan menggunakan tap water gitu tuh, dia tidak bisa, malah bisa menyebabkan racun itu semakin menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi memang pertolongan pertama itu dengan air cuka 5%, disiram selama 30 detik, kemudian nanti kalau tim SAR sudah datang, biasanya nanti akan dibantu dengan menggunakan air hangat. Gitu, nanti direndam selama 20 sampai 40 menit seperti itu. Kemudian juga tidak pernah dengar nggak ada mitos bahwa harus menggunakan air seni? Pernah? Belum dengar. Benar, kayak jadi dulu zaman saya masih kecil itu ada yang bilang bahwa ketika kita terkena sengatan ubur-ubur itu harus dipipisin seperti itu malahan. Nah sebenarnya kalau zaman dulu itu bilangnya karena kita mengejar amoniaknya. Jadi di urin itu kan ada amoniaknya yang dulu diyakini bahwa itu bisa menetralisir racunnya. Tapi setelah diteliti lebih lanjut itu hoax ya. Jadi untuk teman-teman semua juga perlu diketahui bahwa itu tidak benar. Yang harus dilakukan adalah menggunakan air laut atau menggunakan air cuka 5% pada waktu awalnya gitu. Air cuka ya dok, bukan cuka sama ubur-ubur. Oh beda. Oke. Itu suka. Itu suka ya dok ya. Oke. Ya. Jadi kita waktu ngangkat atau mindahin tentakelnya itu memang dia bukan tipe yang akan melekat dan susah dilepas ya dok ya? Dia seperti ini mungkin, lengketnya seperti lintah seperti itu ya? Yeah. Kalau kita siram air garam atau apa, dia jadi kayak lebih mengkerut kemudian bisa lepas pelan-pelan enggak sih, enggak bakal mengkerut sih. Cuma dia kalau dilepas pun pasti bisa lepas. Cuma kayak gurita itu kan dia nempel, tapi kalau dilepas dia juga lepas juga gitu sih. Kan semudah itu. Kemudian ada nggak sih dok
tips atau mungkin caranya gimana bagaimana kita agar terhindar dari sengatan ubur-ubur ketika kita lagi mau wisata atau mungkin anak-anak kita kan lagi musim lah yang memang lagi enak, kemudian juga musim tidak sedang musim ujian ya, jadi anak-anak bisa untuk sekalian liburan mungkin kalau weekend. Nah, kan pasti pengennya berenang ya dok ya. Ada nggak sih tips mungkin untuk bagaimana anak-anak kita itu terhindar atau kita sendiri juga terhindar ketika kita sedang menikmati air laut, terhindar dari sengatan ubur-ubur itu sendiri? Jadi kalau pencegahannya itu memang ini ya, baiknya persiapannya itu pakai baju renang yang memang menutup seluruh kulit gitu ya. Cuma kan kadang sulit ya kan, karena mayoritas di masyarakat kita kan ya kalau berenang ya udah pakainya celana pendek dan lain-lain seperti itu. Ya memang antisipasinya yang pertama bisa dilakukan itu adalah menghindari tempat-tempat yang memang banyak ubur-uburnya. Biasanya banyak kok di pantai-pantai itu sudah tertulis bahwa di sini akan banyak ubur-ubur gitu, dan biasanya juga di daerah situ juga sudah ada ininya sih, ada pos tim SAR-nya juga yang siap tanggap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang tertutup. Kemudian kalau usia anak-anak ya, itu mungkin bisa diedukasi juga oleh orang tuanya untuk tidak menyentuh segala bentuk ubur-ubur yang di tanah maupun yang di air, karena bahkan yang sudah mati pun itu ubur-ubur itu masih bisa mengeluarkan racun sampai sekitar 2 mingguan. Nah, kan kita nggak tahu ya itu matinya sudah berapa lama kan, jadi kayak ya udahlah nggak usah disentuh aja, baiknya langsung dibuang kalau bagusnya lagi gitu sih. Saya pikir mati itu bisa seperti hati dok, mati rasa. Ternyata ubur-ubur bisa ini ya bertahan sampai 2 minggu ya racunnya ya. Oke. Nah dok, tadi kan dokter sempat sampaikan juga ya, kalau semisal kita terkena ubur-ubur itu kan lebih reaksinya kan seperti terkena luka bakar, jadi meninggalkan lesi atau luka yang bisa sampai mengiritasi kulit, bisa sampai ke lapisan yang dalam mungkin, kemudian terasa panas, atau hanya lapisan luar menimbulkan bentol-bentol, gatal, kemerahan, seperti itu. Nah, untuk ketika sudah anak-anak kita atau pasien kita gitu yang bermain dengan air dan terkena ubur-ubur itu, sudah sampai terkena luka seperti itu, bagaimana perawatannya dok? Apakah cukup kita bersihkan saja, kemudian atau perlu kita kasih ramuan-ramuan herbal atau mungkin atau kita kasih seperti salep untuk luka bakar atau antibiotik, nah seperti itu. Ya, jadi untuk perawatan di rumah berarti ya. Betul. Jadi kadang kan dalam kondisi pulang ke rumah itu kan muncul ini ya tadi lesi yang membentuk seperti tentakel itu ya. Nah itu biasanya warnanya kemerahan dan panas, gatal gitu kan. Nah untuk mensiasati itu supaya tidak timbul infeksi juga, itu memang harus diberikan salep-salepan seperti kortikosteroid ya. Salah satunya contohnya adalah hidrokortison. Nah itu bisa dioleskan mungkin 2-3 kali sehari pada area yang terluka. Kemudian juga bisa diberikan obat-obatan simptomatis atau sesuai dengan gejala. Kadang kalau ada rasa nyeri, kemudian ada rasa gatal, boleh diberikan obat-obatan untuk mengatasi itu gitu. Kemudian yang terpenting lagi adalah untuk selalu menjaga kebersihan kulit ya. Jadi kadang kan ada ya setelah terkena ubur-ubur itu terus takut jadi tambah luka lagi, terus tidak mandi gitu ya. Betul. Padahal itu salah besar, karena justru kalau dengan tidak mandi itu akan menyebabkan kolonisasi bakteri. Nah nanti kalau misalnya ada kolonisasi bakteri terus digaruk, nah itu nanti bisa tambah ada luka baru, betul. Kadang juga kan reaksi orang kan beda-beda ya tadi untuk bentuk lukanya. Kadang tuh bisa juga muncul blister atau ada airnya gitu loh. Ini dok, istilahnya? Gula, seperti gula. Benjolan isi air. Betul. Nah itu juga kenyal. Kadang kan dipecahin sendiri atau gimana. Betul. Nah itu juga kurang higienis ya. Ada baiknya ketika muncul seperti itu dibawa langsung ke rumah sakit sih, biar nanti penanganannya khusus dan nanti bisa diberikan obat-obatan antibiotik seperti itu. Oke, jadi yang ada penanganan yang tidak tepat, lalu malah luka lama belum sembuh, kita menyembuhkan luka baru. Wah,
Susah Bener ya? banget kalau seperti itu ya dok. Hati nggak bisa dok kayak gitu. Oke. Jadi memang apa ya dok? Sebaiknya kalau kita terkena ubur-ubur itu ada baiknya memang kita harus konsultasikan dengan dokter ya dok terkait pengobatannya. Seperti kan kita kalau misalnya asal takutnya kan kalau kita salah beli salep ya, kita malah beliin salep, mungkin salep jamur, padahal ubur-ubur itu kan ternyata bukan jamur ya, karena ada hewan, terus bisa ada racunnya, jadi infeksi dan sebagainya. Nah, itu yang ada takutnya malah nggak sembuh-sembuh lukanya ya dok ya, malah jadi bisa luka baru atau ya memang jadi lukanya tidak membaik-membaik ya dok. Berarti emang kita intinya kalau terkena ubur-ubur juga ada baiknya, ada sarannya memang konsultasikan dengan dokter ya dok. Betul. Nah, selain itu dok, waktu yang tepat itu kapan sih dok kita konsultasi atau harus ke dokter? Oke, jadi ini juga penting ya untuk masyarakat bahwa ketika nanti muncul gejala alergi yang dirasa itu cukup berat, contohnya adalah kan tadi sudah saya bilang ya, setiap individu itu akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada individu A mungkin hanya yang dirasakan hanya gatal, panas gitu, tapi pada individu B mungkin dia nanti bisa timbul gangguan pernafasan seperti sesak nafas, kemudian tidak bisa mengeluarkan suara karena bengkak di daerah sini, kemudian tidak bisa menelan, mungkin bahkan sampai pingsan. Nah itu sudah tidak usah mikir apa-apa lagi, langsung bawa aja langsung ke dokter karena itu termasuk gejala reaksi alergi yang berat. Nah sebenarnya selain gejala tadi ya yang reaksi alergi berat itu juga bisa kalau misalnya dari orang tua itu merasa anaknya itu kayak kesakitan banget atau dirasa memang butuh, ya sudah langsung nggak usah pikir panjang, langsung juga dibawa aja ke IGD atau ke dokter terdekat, seperti itu sih. Dan kalau misalnya gejala yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, itu memang munculnya sih dalam hitungan detik atau menit ya. Jadi memang secepat itu sih kalau yang reaksi alergi berat, namanya reaksi anafilaksis ya. Jadi itu memang butuh konsultasi dengan dokter. Oke. Jadi memang kondisi-kondisi ini tergantung juga dari individu masing-masing ya dok. Ada yang memang mungkin dia tipenya sensitif, banyak alergi apapun, gampang sekali mungkin dari racun itu langsung bisa menyebabkan dia reaksinya alerginya yang berat sampai ke shock anafilaktik ya dok ya mungkin. Jadi bisa sampai lemas, nggak sadarkan diri, mungkin karena tensinya atau kemudian tidak bisa bernafas ya dok ya. Tentunya itu juga ya berbahaya, tanda kegawat daruratan ya dok. Jadi memang untuk kasus ini kalau bisa sih memang diperiksakan saja ke IGD ya dok ya. Oke. Memang memang ini sih dok kita kalau misalnya seperti ini, kegawatan seperti ini kan juga akan lebih baik kita bawa ke IGD ya. Iya, betul sekali. Karena kan insya Allah bisa tertangani dengan baik, jadi hasilnya pun juga diharapkan juga akan baik. Jangan lupa juga datang ke IGD kita 24 jam. Oke. Nah, terus kemudian dok, kalau untuk ubur-ubur sendiri itu, dia kan tadi ada dua macam ya dok ya. Kalau untuk yang bulat tadi kan sebenarnya lebih sering yang ini saya nambah pertanyaan ya dok, lebih sering ke reaksi-reaksinya ringan, tapi dia bisa nggak sih dok reaksinya juga berat langsung gitu? Ya itu tergantung individu tadi atau apa ada yang lain? Betul, jadi ada beberapa kasus itu saya baca-baca berita itu memang terkena yang ubur-ubur HP itu juga dia bisa menyebabkan itu ya reaksi sesak nafas, kemudian juga biasanya sering sampai sistemik kayak mual muntah, pusing seperti itu sih. Tapi kalau dibandingkan sama yang kotak itu ubur-ubur kotak itu memang berbeda, lebih bahaya yang ubur-ubur kotak sebenarnya gitu sih. Karena itu efeknya bisa langsung ke arah anafilaksis tadi kalau yang ubur-ubur kotak itu, karena memang berbahaya itu dan beracun itu gitu sih. Oke, baik dokter. Wah, cukup informatif sekali dan menjawab sih dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita ini yang nggak ngerti atau banyak melihat kasus terkena ubur-ubur yang saya juga pernah melihat langsung sih dok di lapangan dan kok gitu, kok dikubur, kenapa seperti itu. Nah, memang saat itu saya belum jadi dokter juga, jadi nggak tahu ya dok ya. Nah, gini dok,
Jadi kalau dari yang saya tangkap, ini kan sebenarnya ubur-ubur itu kan memang punya habitatnya juga ya dok. Betul. Habitatnya kan ya memang dia di air, di tanah, tapi kan dia tidak semua air ada ya dok ya. Tadi kalau dari dokter ceritakan itu di pantai pun juga ada peringatan di mana tempat ada ubur-ubur. Jadi kalau kita ambil apa ya, ambil kesimpulan, mungkin kita berarti memang harus memperhatikan aturan yang ada, Betul gitu ya sekali, dok ya. betul sekali. Jadi kayak mengikuti aturan yang ada di situ, itu juga buat kita sendiri sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin dokter mau ada tambahan lainnya enggak? Mungkin ini ya, jadi kalau saya baca-baca itu ada musim khusus untuk ubur-ubur katanya seperti itu. Jadi iya benar, saya pada juga pernah baca. bulan Juni sampai September itu memang biasanya ubur-ubur itu dia senang ke pantai, berarti terbawa arus ke pantai gitu karena musim kemarau dan lain-lain. Jadi memang lebih berhati-hati untuk orang tua semua ya, terutama yang anak-anak, karena kan pada bulan Juli itu kan pas Liburan, liburan pergantian semester sekolah itu. semester, Oke. terus juga biasanya kan menghabiskan waktu senggang kan di pantai rame-rame gitu ya. Jadi memang harus hati-hati pada bulan-bulan itu gitu. Oke, jadi memang dia ini ya, kitanya juga mau mantai untuk nyantai, ternyata dia juga mau ikut, mantai ya. Gak cuma manusia aja Jadi yang ternyata. mau tanning nggak cuma manusia, ubur-uburnya juga mau tanning di pasir dong. Kayak gitu. Ada lagi mungkin dok yang mau ditambahkan? Cukup sih kalau dari saya itu Oh semua gitu sudah. ya. Oke, Iya. terima kasih dok. Iya. Oke, sahabat sehat RSA di rumah, ini tadi obrolan singkat santai lah terkait ubur-ubur ya, ubur-ubur seperti itu yang ada di pantai. Nah, mungkin yang bisa kita ambil dari hari ini, pelajaran hari ini itu lebih ke bagaimana kita memberitahu atau menasihati anak-anak kita untuk melihat sekeliling kita, karena kan memang yang ada di alam itu tidak hanya kita sendiri, ada hewan lain yang memang dia juga butuh untuk hidup. Nah, perhatikanlah lingkungan kita. Kalau memang di sana ada aturan, aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, aturan itu dibuat juga untuk kebaikan kita. Jadi kalau memang dilarang untuk berenang di sana, itu ada baiknya juga untuk kita, mungkin agar kita terhindar dari ubur-ubur, atau hewan lainnya yang berbahaya di sana. Nah, kalau memang nanti pada akhirnya ada dari keluarga kita, di keluarga sahabat sehat yang ada di rumah, mungkin bisa langsung sarannya adalah atasi pertama saat di lokasi kejadian, seperti tadi yang sudah dijelaskan Dokter Farah, mungkin bisa dibantu dilepas dulu untuk ubur-uburnya, bisa dengan air laut, air cuka, air hangat, atau diambil menggunakan pinset, dilepas satu-satu untuk tentakelnya. Baru kemudian dibawa ke rumah sakit atau IGD terdekat atau klinik terdekat untuk biar bisa diatasi pertolongan pertamanya oleh tenaga medis yang ahli di sana. Gitu. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Semua yang ada di rumah sahabat sehat-sehat selalu. Ketika liburan bisa menikmati liburan dengan tenang, nyaman, dan aman semuanya. Oke. Terima kasih banyak ini Dokter Farah atas waktunya sudah di sini, udah berbagi ilmu dengan kita semua. Sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Dokter Rina. Ya oke, kita dadah dulu dok. Dadah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa.